Selamat datang di Kota Serang, Provinsi Banten. Banten merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan kehidupan sosial dan budaya. Sistem sosial masyarakat Banten sangat beragam, dengan penduduk yang sebagian besar merupakan keturunan Jawa dan Cirebon yang bercampur dengan suku Sunda, Bugis, Melayu, dan Lampung. Keanekaragaman etnis ini menghasilkan adat istiadat dan bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Keberagaman budaya Banten juga tercermin dalam peninggalan sejarahnya, seperti Menara Masjid Agung Banten yang dibangun oleh Hendrik Lucas Kardel, Gapura di Keraton Kaibon Banten, dan Istana Bergaya Eropa yang dibangun oleh Jan Lucas. Selain kekayaan budaya, Banten juga memiliki kota Serang yang terletak di ujung barat Pulau Jawa dan merupakan ibu kota provinsi. Kota ini dikelilingi oleh Kabupaten Serang di sebelah selatan, barat, dan timur, serta Laut Jawa di sebelah utara. Sebagai pusat budaya Banten, kota Serang menuturkan bahasa Jawa Banten yang dikenal dengan istilah bahasa Jaseng alias Jawa Serang, terutama di kalangan anak muda. Kota ini juga kaya akan bangunan bersejarah dari masa Kesultanan Banten yang kini menjadi destinasi wisata sejarah. Tak hanya sejarah dan budaya, Kota Serang juga dikenal dengan berbagai kuliner khasnya yang diwariskan dari Kesultanan Banten. Salah satu kuliner khas yang populer adalah sate bandeng. Sate bandeng merupakan oleh-oleh khas Serang yang terbuat dari ikan bandeng yang dihaluskan dan dicampur dengan rempah-rempah serta santan kental kemudian dibakar. Rasanya yang asin, manis, gurih membuatnya sangat cocok dinikmati dengan nasi hangat dan sambal. Proses pembuatannya yang unik dan cita rasanya yang khas menjadikan sate bandeng tidak hanya sebagai hidangan favorit masyarakat setempat, tetapi juga sebagai ikon kuliner yang sering dicari oleh para wisatawan yang berkunjung ke Banten. Selain sate bandeng, kuliner lainnya yang terkenal dari kota Serang antara lain rabek, pecak bandeng, nasi sumsum, sambal buruk, angen lada, sate bebek, godog uyah asem, dan empal daging. Namun, sate bandeng tetap menjadi yang paling istimewa karena keunikan dan cara pembuatannya yang memadukan kearifan lokal dan cita rasa yang menggugah selera. Nah, untuk mengenal lebih jauh tentang sate bandeng, kuliner khas kota Serang yang legendaris, kita akan mengunjungi salah satu toko sate bandeng di pusat oleh-oleh, toko sate bandeng Kang Hadi. Sekaligus kita akan mendengar kisah inspiratif di balik kesuksesan usaha ini. Kalau toko di sini ini disebutnya toko tradisional, karena transit di sini sebagai oleh-oleh, makanya macam-macam tuh di situ tradisional tuh. Ada buah, ternyata juga ada emping melinjo, ada sate bandeng. Jadi intinya dari dulu juga sudah ada, dan saya terakhir mengikuti dari dulu juga di sini. Bisa dibilangnya pusat oleh-oleh. Jadi kebetulan memang lahannya punya orang tua, dikontrakan sama masyarakat setempat untuk oleh-oleh. Mudah kalau buat saya, kalau jalan-jalan ke kota Serang tidak bawa sate bandeng atau tidak mencoba sate bandeng, itu serasa belum datang ke Serang, jadi nggak afdol. Makanya setiap daerah pasti punya kan khasnya masing-masing ya, termasuk daerah Serang ya itu sate bandeng. Ya nggak bisa dipungkiri lah, mereka memang butuh oleh-oleh kan gitu. Mau nggak mau memang harus mencoba, kasih aja coba gitu. Makanya
Yang awalnya tadinya nggak seneng karena disuruh mencoba. Apa salahnya mungkin kan, terasa mungkin ya. Terasa maksudnya, oh ini seperti ini loh. Nah, barulah satu kan. Atau saya beli 2 tapi bonus 1 kan. Misal seperti itu. Bonusnya ya yang nyobain doang itu. Nggak bisa dibawa 1. Artinya dalam usaha bidang apa saja sih, apalagi usaha, pasti volume ya apa anunya itu naik turun. Ya pada saat itu emang sudah lumrah dan memang itu kunci orang usaha kan di situ, naik turun naik turun. Bagaimana mengatasi supaya pada saat turun misalnya. Memang kan kendala di oleh-oleh kan promosi aja. Mereka yang tahu ya mungkin tidak susah untuk mencari kan gitu. Tapi yang tidak tahu kan memang harus dipromosikan gitu Pak. Makanya ada pemerintah kan, pemerintah daerah setempat bisa promosin keluar kan dengan via apa dinas-dinas pariwisata kayak gitu kan. Itu mungkin bisa beda penanganan. Konsepnya sama ya, tapi finalnya memang berbeda pasti. Cara mengolah pun kan, walaupun tangannya harus mengolah begini, hasilnya pasti berbeda. Itu bumbu mereka masing-masing. Saya mau siapa aja pegawainya, ya sama aja wong kita buka di situ kan. Nah, walaupun pegawai saya tamang racikannya seperti itu, tapi cara mengolah kan tangannya yang berbeda gitu. Tetap hasilnya saya nggak masalah itu. Kita buka semua, Bung. Artinya ada beberapa di sini ada karena memang tadinya anak karyawan saya karena kerja di orang mau nggak mau kan bumbu sayang dia Pak. Dan pembeli pun mencoba mereka karena coba sama enggak tuh ternyata ya beda gitu. Nggak masalah pasti setiap produksi beda orang beda lidah beda rasa gitu. Disangkanya jagung, yang nggak tahu kan dia baris turun dari bis karena rombongan. Bapak ini jagung ya, berapa harganya? Kalau jagung ya wajar kalau ditawar dia atau dia nawarin 3.000 ya kan. Saya bilang ini kebangetan bener, disangka jagung ditawar 3.000. Tapi padahalnya karena dijelasin sama kita beli juga gitu. Kalau harganya memang harga standar sate Bandeng ya. Karena memang khas daerah Serang. Kebetulan Kesultanan ini kan adanya di Serang, Banten. Kan dulunya katanya sejarahnya seperti itu. Sultan ini bingung makanan apa buat tamu-tamu saya kan gitu ya. Akhirnya nyuruh pekerjanya tolong buatkan bagaimana karena memang di sini kan banyak tambak ikan bandeng juga. Makanya dibuatlah sama pekerja-pekerja itu sate bandeng itu. Makanya khas itu makanan orang-orang dulu termasuk Sultan Banten itu doyan sate bandeng itu. Pernah dicoba buka, cuma ya kendalanya apalagi zamannya sekarang ya usaha apa aja gitu. Sulit untuk mengembangkan sayap itu. Dulu juga pernah. Ya tetaplah harus merintis walaupun harus juga. Tapi yang pada akhirnya ya kembali lagi sama pelaku usahanya sendiri. Maksudnya saya itu ya udahlah ngapain ke jauh-jauh. Udah di titik aja, satu titik tapi dimantapkan gitu aja. Enggak. Rencana ini paling kita kayak modelnya reseller gitu. Ada di Tangerang, silakan siapa gitu ya. Pernah Tangerang. Tapi online terus kita juga terus melayani online. Masih terus. Kalau sate Bandung memang oleh-oleh khasnya. Intinya tadi slogan apa? Kalau datang atau main di Kota Serang, orgawa oleh-oleh sate Bandung serasa tidak afdol gitu.
kembali lagi saya salah satu contohnya kalau memang cari kerja susah kebetulan kita Serang lah, jangan bilang Indonesia ya, cukup alhamdulillah kita ada produk yang harus bisa bisa kembangkan untuk menafkahi kan gitu ya, disebutnya ilmu katon. Kalau mau belajar insya Allah gitu, apapun itu jenisnya ya insya Allah. Satu kuncinya ya ingin, mau, dan diimplementasikan gitu. Bandeng isi, sate bandengnya dibuka. Maaf, tuh, itu pedas. Nah, ini originalnya, punten. Biasanya yang lebih banyak yang selera 50-50. Kadang kita sekarang buat yang ori, banyak yang minta yang pedas. Kita buat banyak yang pedas, banyak yang minta yang ori kan gitu. Apa bandeng isi itu? Kalau sate bandeng kan bahan bakunya ada santannya gitu ya. Kalau kebetulan bandeng isi pakai full cream gitu. Jadi dalam kulit ini cuma luarnya tidak diadon lagi, langsung kulit ya, seperti presto. Kalau presto kan ikan murni gitu ya. Bedanya full cream dan ini sate bandeng santan gitu. Tapi ternyata karena inovasi ini alhamdulillah juga ada ya Mas. Ini harus digoreng. Kalau sate bandeng kan cukup dihangatkan aja. Tapi ada selera yang digoreng juga. Inovasi anak. Si Dimas tadi tuh. Makanya begitu kita punya produk ya otomatis kan bagaimana caranya memuaskan konsumen. Kualitas, bahan bakunya, pelayanannya, cara ya kan gitu. Harus lebih bagus. Biar kita pengen berkepanjangan. Yang saya ini emang kesukaan saya. Padahal ada teman atau siapa seperti ini pakainya. Saya kurang untuk simpel. Saya senang dan simpel, murah meriah gitu. Tapi tidak murah-murahan amat sih. Gitu. Pas di hati, pas di selera. Udah jalan aja. Dan ternyata emang respon daripada konsumen, Pak unik katanya, gaya unik malah justru. Alhamdulillah. Dari liputan ini dapat disimpulkan bahwa kehidupan sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Banten, khususnya Kota Serang, mulai dari bangunan hingga makanan khas, tak lepas dari pengaruh Kesultanan Banten. Demikian liputan dari saya, Yusnita Rahayu, mahasiswa Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana Untirta, mengucapkan terima kasih.